Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Aivy Panawardani. Pada hari ini kita akan belajar terkait digital marketing, khususnya dengan topik online marketplace analysis dari sisi macro environment. Oke, akan saya buka dulu materinya. Nah, teman-teman, kalau masih ingat di video sebelumnya kita membahas tentang micro environment yang spesifik membahas terkait customer. Sekarang kita akan coba membahas apa sih macro environment dalam dunia digital marketing itu. Nah, kalau kita ngomong makro berarti sesuatu hal yang lebih besar atau lebih luas. Kalau micro environment hanya ada di dalam perusahaan atau organisasi. Kalau ini berarti yang ada di luar organisasi. Nah, apa saja itu? Terdiri dari budaya, kemudian sosial, teknologi, kemudian commerce, government, kemudian ada infrastruktur, dan ada natural environment. Nah, dari sekian banyak aspek tersebut, kita bisa lihat di sini di gambar the wave of change, yaitu bagaimana sih adanya ombak dari kecepatan perubahan gitu ya. Semakin sempit jaraknya itu berarti perubahannya semakin cepat. Nah, kita bisa lihat yang paling besar perubahannya yang paling cepat itu adalah di pop culture. Jadi sangat kecil-kecil itu berarti perubahannya sangat cepat sekali. Bisa dalam hitungan bulan, hari, minggu gitu ya mungkin. Nah, yang kedua, kecepatan nomor dua itu dari sisi sosial yang berhubungan dengan masyarakat, dengan manusia, itu yang paling cepat terjadi perubahan. Oleh sebab itu sebagai seorang pebisnis atau seorang digital marketing, kita harus selalu mengikuti perilaku manusia dan perkembangan hidup manusia. Karena itu tadi, perubahannya sangat cepat sekali. Kemudian yang ketiga, teknologi itu juga perubahannya cukup cepat, tapi tidak secepat culture dan sosial. Yang keempat ada commerce, yaitu bisnis, pemerintah, government, infrastruktur terkait jalan raya atau jalan tol di sini. Dan yang paling tidak terlalu cepat perubahan itu adalah the natural environment. Nah, dengan adanya perubahan yang sungguh sangat cepat itu, maka itu bisa berdampak dengan adanya suatu kompetisi, ya kan? Jadi kompetisi itu lahir karena adanya perubahan keinginan manusia yang tidak pernah puas begitu ya. Ini contohnya, saya memberikan contoh satu perusahaan yaitu McD. Mungkin beberapa tahun sebelumnya McD itu hanya memiliki satu atau dua saja kompetitor. Mungkin hanya ada KFC atau Burger King yang kita ketahui. Tapi sekarang ada ketambahan burger Bangor gitu ya. Atau mungkin ada burger-burger yang lain yang itu memang menjual produk yang sama persis dengan McD. Kemudian ada juga indirect competitor. Di sini ada Sate Khas Senayan dan ada Susite. Jadi pada intinya, kalaupun kita tidak bisa makan burger saat itu, kita bisa mencari produk yang lain, substitusi. Nah, bisa dikatakan di sini definisi dari direct competitor atau indirect competitor adalah sebagai berikut. Kalau direct competitor pada intinya dia memiliki produk, kategori, dan keunikan yang sama dengan produk kita, dan itu menjadi ancaman terbesar bagi perusahaan gitu ya. Kemudian kalau indirect competitor artinya adalah perusahaan ini tidak memiliki kesamaan produk, kategori, dan keunikan, tetapi produk yang diberikan oleh kompetitor ini bisa menggantikan produk kita sendiri. Dan kalau bisa dilihat tingkat dari ancamannya ini masih dalam skala small dan medium. Tidak sebesar kalau kita berhadapan langsung dengan yang direct competitor. Nah, kalau kita ngomong masalah perubahan, kecepatan perubahan yang menimbulkan banyak persaingan, maka mungkin di sini kita sedikit membahas terkait kompetitor ya, yang sebenarnya ini ada di micro environment, tapi karena ini berpengaruh terhadap keadaan perusahaan secara global, maka kita akan bahas dulu juga apa sih sebenarnya kompetitor itu dan bagaimana cara kita mengidentifikasinya. Sebenarnya cara mengidentifikasinya cukup melihat dari 3 faktor. Pertama, faktor customer, faktor problem, apa problem yang kita pecahkan untuk masyarakat. Yang ketiga adalah produk kategori, bagaimana kita memecahkan masalah tersebut gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat di contoh berikut ini.
Jadi saya ambil contoh perusahaannya adalah Uber, perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat 4 jenis kompetitor yang dimiliki oleh Uber, dan mungkin teman-teman di sini nama-nama ini tidak familiar di mata kita karena ini adanya mungkin di luar negeri ya, ini tidak ada di Indonesia sepertinya. Nah, kita lihat dari bagian kolom ini, ada dari sisi customer, problem, dan solution. Kita lihat Uber itu berkompetisi langsung dengan yang namanya Lyft sebagai direct kompetitornya. Kenapa? Karena Uber dan Lyft ini, ya, asumsinya ini mungkin di Amerika ini ya, Lyft ini memiliki kesamaan customer, kesamaan problem yang dipecahkan, dan kesamaan bagaimana metode atau solusi yang diberikan. Sehingga tidak ada bedanya semuanya. Ini disebut dengan direct competitor. Tetapi ketika kita melihat Uber dengan DoorDash gitu ya, DoorDash atau DoorDash gitu ya, ternyata Uber ini memiliki kesamaan di satu sisi. Memiliki kesamaan di dua sisi, yaitu customer dan solusinya. Tetapi dia memiliki perbedaan dalam masalah yang dipecahkan. Kalau DoorDash ini adalah perusahaan food delivery. Sedangkan kalau Uber itu kan perusahaan transportasi ya, ride hailing gitu ya. Sehingga DoorDash ini fokus kepada food delivery. Nah, sebenarnya customer-nya sama gitu ya, customer-nya sama, solusinya pun sama-sama menggunakan alat transportasi, entah itu mobil atau motor gitu misalnya. Tetapi untuk masalah yang dipecahkan, kalau Uber itu nganterin orang, kalau DoorDash ini nganterin makanan, gitu. Nah, kemudian Uber versus Zoom. Zoom ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk nganterin anak sekolah, school children gitu ya. Nah, ini memiliki kesamaan di sisi problem dan juga solution-nya, tetapi customer-nya berbeda. Kalau Uber customer-nya mungkin orang-orang dari usia sekitar 17 tahun ke atas yang sudah memiliki smartphone sendiri gitu-gitu ya. Kalau ini customer-nya ini adalah anak-anak sekolah. Dan juga mungkin customer-nya dari sisi orang tua gitu. Nah, jadi memiliki different customer tapi punya menyelesaikan masalah yang sama dan metode penyelesaian masalah juga yang sama. Kemudian Uber versus Chariot atau taksi dispatch apps. Nah, kalau Chariot ini adalah perusahaan yang menyediakan grup transportasi untuk commuters dan employee. Jadi, di sini bisa dilihat bahwa mereka ini memiliki customer dan problem yang sama, tetapi punya cara atau metode penanganan solusi yang berbeda. Kalau yang Chariot ini khusus untuk orang-orang pekerja atau commuters gitu ya. Kemudian kalau Uber ini tidak khusus sebagai grup transportasi untuk jasa commuters dan employee. Tapi customer-nya sama, problemnya juga sama. Gitu. Itu cara kita melihat mengidentifikasi atau melihat kompetitor kita. Nah, jadi pada dasarnya untuk kita bisa melihat suatu persaingan, kompetisi, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri atau sebagai pemilik perusahaan, pemilik produk. Siapa sih sebenarnya kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung kita? Yang kedua, apa yang sudah mereka lakukan? Kemudian siapa yang menjadi target pasar mereka? Berapa banyak biaya yang telah mereka keluarkan untuk memperkenalkan produk mereka? Dan menggunakan channel apa untuk bisa memperkenalkan produk mereka? Ini yang kita harus pelajari dan kita harus temukan supaya kita bisa bersaing dengan mereka. Oke. Kalau kita bahas competition gitu ya, maka itu juga ada hubungannya dengan adanya perubahan, change. Kenapa akhirnya orang-orang meninggalkan suatu produk? Karena ada kompetitor yang lebih menarik. Karena adanya perubahan keinginan, perubahan harapan atau perubahan hidup yang akhirnya mereka keinginannya semakin kompleks begitu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi, perubahan itu menjadi semakin ketat, sehingga yang kita harus lakukan ya kita harus responsif terhadap perubahan itu gitu ya, bukan menjadi menghindar, menolak atau reaktif yang itu malah mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Jadi dengan adanya perubahan sangat cepat ini,
Di dunia ini kita sebut dengan namanya VUCA istilahnya. V itu adalah volatility, U itu adalah uncertainty, C-nya itu adalah complexity, dan A-nya itu adalah ambiguitas. Ambiguity gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 4 hal ini. Volatility atau gejolak. Sebenarnya adanya gejolak itu bagus jika kita tuh mencari peluang. Jadi kita nggak gitu-gitu aja gitu ya. Itu bagus adanya dengan gejolak ini. Tapi akan menjadi buruk ketika kita hanya menyukai prediktabilitas. Kita tidak menyukai adanya dinamika yang begitu cepat. Kita pinginnya tuh santai aja, kemudian slow saja. Maka terjadi gejolak itu membuat kita menjadi kalang kabut gitu ya. Nah, perusahaan yang siap dengan adanya gejolak ini, maka dia berarti bagus untuk bisa mencari peluang-peluang yang baru. Gitu. Contohnya perusahaan yang hadir karena ada volatility itu adalah Gojek, Grab, Airbnb. Ini adalah startup di mana kehadiran mereka itu mendisruption industri yang sebelumnya sangat stabil gitu ya. Jadi Gojek dan Grab ini dijelaskan bahwa model bisnis mereka itu hampir menggulung semua operator atau perusahaan taksi di setiap negara di dunia. Dan Airbnb itu tiba-tiba menjadi solusi yang memenuhi kebutuhan para pelancong dan pebisnis yang membutuhkan akomodasi dengan harga terjangkau dan kualitasnya itu senyaman di rumah sendiri gitu ya, sehingga membuat hotel-hotel ketar-ketir. Bahkan hotel-hotel yang berbintang 5 pun yang harusnya mungkin tidak menjadi head to head dengan Airbnb itu juga ketar-ketir. Karena apa? Banyak orang-orang yang lebih memilih tinggal di Airbnb daripada nginep di hotel. Itu. Jadi volatility itu adanya disruption teknologi dan hadirnya startup seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah di faktor uncertainty atau ketidakpastian. Nah, di sini akibatnya apa? Ya, di sini munculnya perbankan online itu menyebabkan ada 46.000 cabang bank telah ditutup di seluruh Eropa sejak 2007. Kemudian akibat dari ketidakpastian ini juga, akibat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 menyebabkan ketegangan perang dagang sehingga melemahkan mata uang dan fluktuasi bursa saham. Nah, kalau udah ngomongin saham ini ya, apalagi kalau perusahaan itu banyak menginvestasikan profitnya di bursa saham, maka akan sangat terjadi gejolak yang sangat luar biasa di perusahaan. Jadi benar-benar sangat ngefek sekali. Untuk selanjutnya adalah kompleksitas. Biasanya kompleksitas ini disebabkan karena ada pesaing baru, adanya gangguan teknologi, perubahan pola konsumsi dan rantai pasokan, serta adanya perubahan regulasi. Nah, di mana hal ini bisa teratasi kalau kita memiliki seorang figur leader ya, yang memiliki jiwa leadership, memiliki seseorang yang bisa membantu perusahaan dalam keluar dari kejadian kompleksitas ini gitu ya. Bukan cuma sekedar hanya bisa menyuruh memerintah, tapi juga bisa mendampingi, kemudian memiliki rasa kolaborasi atau kerjasama yang bagus dengan anggotanya dan mau mendevelop anggotanya. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian perubahan yang sangat signifikan, mau itu kompleksitas, mau itu dari gejolak, biasanya anggota perusahaan itu akan bertumpu pada pemimpinnya. Gitu. Makanya saya tulis di sini ada peran atau kebijakan dari pimpinan atau leader. Kemudian yang terakhir adalah ambiguitas. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah dalam sebuah bisnis, jika Anda berpikir bahwa Anda itu mengetahui segalanya, itu Anda salah. Sifat yang sangat penting dari menjalankan sebuah bisnis itu adalah agile dan terus beradaptasi dengan hal-hal baru karena penyesuaian strategis itu harus dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Oke, itu yang berhubungan dengan VUCA, yaitu perubahan yang sangat cepat gitu ya teman-teman ya. Nah, selain itu dalam micro environment digital marketing ada beberapa faktor yang harus kita pelajari dan harus kita cermati. Adanya
faktor dari sisi teknologi gitu ya. Kenapa ini sangat penting untuk lingkungan organisasi di digital marketing? Karena adanya perubahan dalam teknologi itu bisa mempengaruhi peluang pemasaran. Nah, kalau kita memiliki peluang gitu ya, kita bisa mengembangkan produk yang baru. Nah, kalau kita bisa punya produk yang baru, maka kita bisa meningkatkan kepuasan dari konsumen kita. Kita bisa semakin menyempurnakan produk atau jasa yang kita jual kepada konsumen sehingga apapun kebutuhan mereka itu bisa terakomodasi oleh produk kita. Kemudian dengan adanya teknologi ini juga kita bisa memperkenalkan cara baru untuk mengakses target pasar melalui channel yang terintegrasi. Kemudian kita juga bisa menciptakan bentuk baru dalam mengakses sebuah aplikasi atau platform. Begitu. Itu dari sisi faktor teknologi. Nah, ini adalah contoh bagaimana sih hubungan akses ya yang itu berkaitan dengan teknologi, yaitu antara intranet, extranet dan juga internet. Kalau dalam sebuah perusahaan, intranet itu hanya digunakan di dalam perusahaan, di departemen IT saja atau departemen marketing saja gitu. Nah, kalau adanya extranet, ini kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar perusahaan tapi terkait dengan bisnis kita, supplier kita, customer kita atau rekan-rekan mitra bisnis kita. Itu bisa menggunakan extranet. Kemudian kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang yang lebih luas lagi, lebih jauh lagi, seluruh dunia, maka kita membutuhkan yang namanya internet. Itulah peran dari teknologi gitu ya. Nah, sekarang apa untuk faktor ekonomi, peran dari faktor ekonomi bagi sebuah perusahaan? Nah, jadi ekonomi itu bisa mempengaruhi peluang dalam perdagangan. Dan ekonomi ini juga mempengaruhi pengeluaran konsumen dan juga kinerja bisnis. Jadi mempengaruhi daya beli konsumen dan juga mempengaruhi bagaimana perusahaan ini bisa mempunyai budget untuk untuk proses bisnis yang dijalankan. Kemudian economic forces ini juga memiliki implikasi yang signifikan pada perencanaan digital marketing. Oke. Nah, di dalam economic forces ini dibagi menjadi dua ya, market growth and employment, juga international market growth and emerging economies. Jadi kalau bisa dilihat dari sisi market growth dan employment-nya itu dari sisi demografik gitu ya. Umur, pendidikan, gender gitu, lifestyle, kemudian pendapatan gitu. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi internasional, yaitu globalisasi dan ekonomi disruption. Itu seperti apa? Itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian dari sisi political forces. Nah, ini maksudnya apa? Jadi pemerintah nasional dan organisasi transnasional ini berperan penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet serta aturan-aturan yang terkait di masa depan. Misalnya aturan terkait perpajakan, investasi, manajemen bisnis dan public affair. Nah, ini seperti apa? Ini ada hubungannya dengan sisi politik. Kemudian dari sisi hukum, legal forces. Ini tuh menentukan metode di mana produk dapat dipromosikan dan dijual secara online. Dan juga merupakan hukum dan pedoman etika yang melindungi hak individu atas privasi dan bisnis untuk perdagangan bebas. Jadi hukum di sini sangat penting sekali karena mengandung data privasi konsumen dan juga metodenya itu seperti apa supaya tidak melanggar gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hukum yang signifikan yang bisa mengontrol digital marketing. Contohnya adalah hukum terkait data protection dan privacy. Kemudian hukum tentang disability dan diskriminasi. Hukum tentang brand and trademark protection. Hukum tentang hak intelektual, hak kekayaan intelektual. Hukum tentang kontrak law. Dan juga hukum tentang online advertising. Ini harus diatur supaya tidak terjadi pelanggaran begitu. Nah, kemudian dari sisi sebelah kanan itu juga ada tipe-tipe informasi yang bisa dikolek atau bisa didapatkan secara online
menggunakan suatu teknologi ya teman-teman. Apa saja yang kita bisa gunakan? Pertama, informasi terkait kontaknya, kemudian informasi terkait profile, termasuk personal information, informasi terkait penggunaan akses platform, seringnya konsumen ini menggunakan platform apa. Kemudian terkait informasi perilaku pada single site dan juga informasi perilaku terkait multiple sites. Jadi informasi itu yang relate dengan dunia digital marketing, yang sangat membantu gitu ya. Kalau teman-teman punya informasi ini, maka bisa membantu dalam bagaimana cara mengkomunikasikan produk kita kepada customer kita. Nah, untuk yang terakhir, yaitu adalah dari aspek sosial. Ini bisa dikatakan sebagai aspek keragaman budaya di antara komunitas digital, di mana bisa mempengaruhi penggunaan internet dan layanan bisnis penyedia jasa online. Jadi seperti apa saja sih social forces ini? Ini bisa terdiri dari social community, ya, ada social exclusion dan juga cultural factor. Jadi dengan adanya komunitas ini bisa semakin memperlihatkan identitas seseorang gitu ya. Apakah dia termasuk dalam sosial yang anti mainstream, terisolasi, atau sosial yang sosial gitu ya, atau seperti apa. Jadi keragaman budaya ini juga menjadi salah satu faktor yang cepat sekali berubah. Seperti yang di awal tadi, pop culture, sosial itu kan dua teratas dari the wave of change gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan terkait analisis marketplace online ya, khususnya di macro environment. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sih dunia digital marketing ya. Kemudian dan semoga apa yang saya bicarakan ini bisa menginspirasi teman-teman dan bermanfaat. Itu saja, terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya.